Ya, bertemu lagi dengan saya pada Vokasi podcast ala Pendidikan Kebidanan Sekolah Vokasi. Ya, pada kali ini kita akan berbicara ya dengan alumni dari Prodi Pendidikan Kebidanan Sekolah Vokasi. Ya. Pada kali ini kita akan bertemu dengan Kak Mustika dan Kak Prita. Ya. Untuk Kak Mustika dan Kak Prita mungkin bisa diceritakan dulu nih identitasnya secara pribadi, secara lengkap apa gitu. Monggo silakan. Oke, halo, perkenalkan saya Mustika Arinudahini, biasa dipanggil Mustika. Ya, saya alumni D3 Kebidanan UNS lulusan tahun 2015. Saat ini saya tinggal di Solo aja. Kak Prita gimana? Oke, halo, perkenalkan nama saya Prita Juliana, biasa dipanggil Prita aja. Saya alumni D3 Kebidanan angkatan pertama, masuk 2010, lulus tahun 2013. Saat ini domisili di Purworejo. Oh ya, terima kasih nih Kak Prita dan Kak Mustika pagi-pagi sudah siap datang ke sini dan menjadi narasumber untuk podcast kami ya. Mungkin dari Kak Prita dan Kak Mustika bisa diceritakan kegiatannya sekarang apa sih? Gitu. Kesibukannya apa? Kemudian bidang yang digeluti apa Kak? Oke, kalau saya sekarang menjadi bidang pelaksana di Puskesmas Kratonan di Surakarta. Ya, sebagai bidan di Puskesmas. Gitu. Kalau saya saat ini bekerja di sebuah klinik tumbuh kembang di Purworejo sana, nama klinik Darmata Alimentari. Di sana klinik yang menterapi anak berkebutuhan khusus yang gangguan tumbuh kembang. Di sana bidang yang saya geluti laktasi, vaksinasi dan kesehatan jiwa. Mungkin selama ini ya dari lulus dari tahun 2018 dan tahun 2010 ya 2013 lulus ya, itu dari selama tuh sekian tahun ini apakah bidang yang digelutin sama atau mungkin sempat mengalami pergantian mungkin bidang pekerjaan atau mungkin bidang yang digelutin atau mungkin ada profesionalitas yang berbeda gitu? Oke, saya dulu ya Nak ya. Kalau saya dari lulus sampai dengan sekarang sih bidangnya sama terus kebetulan. Memang dari lulus kemudian saya menjadi bidan desa waktu itu di suatu desa terpencil di daerah Kabupaten Bandung. Dulu kan waktu itu memang itu baru dengan PNS ya. Sekarang saya menjadi bidan PNS di sebuah kota di Jakarta. Bedanya cuma dulu itu di desa terpencil, tapi sekarang di kota. Tapi sama-sama menggeluti tentang dunia kebidanan di puskesmas, di mana kita melalui siklus hidup wanita ya, mulai dari calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian bayi baru lahir, balita, kemudian KB, kesehatan reproduksi, usia lansia, kemudian menopause dan semuanya. Oke, untuk Kak Mustika dan Kak Prita ya tadi sudah disampaikan lulus jadi 2018 ya, kalau untuk Kak Prita 2013. Nah, dari lulus Kak Prita dan Kak Mustika sampai Kak Prita dan Kak Mustika mendapatkan pekerjaan itu kira-kira nunggu berapa lama sih? Tadi kan sudah disampaikan banyak sekali kegiatan yang dilakukan karena memang istilahnya kan bidan itu memang jiwa berkegiatan banyak ya. Nah, tapi kira-kira dari lulus sampai ke mendapatkan pekerjaan itu durasinya berapa lama ya Kak? Kalau untuk saya kurang lebih sih sekitar 6 bulan ya. Tapi di waktu 6 bulan itu ya saya berusaha untuk meningkatkan keterampilan saya di bidang kebidanan. Contohnya waktu itu saya mengikuti pelatihan APN ya, karena kita sebagai bidan harus basicnya itu APN, harus punya dulu itu. Biasanya kan nanti kalau cari kerja yang ditanya sudah punya sertifikat APN belum ya itu. Pertama itu kemudian ya sambil ikut seminar, workshop yang lain yang sekiranya itu perlu banget untuk meningkatkan pengetahuan kita sebagai bidan. Jam gitu ya Kak ya. Terus kemudian apalagi ya, oh iya ikut freelance gitu, bisa bantu di kegiatan-kegiatannya di rumah Yaka, ada ambulan hebat, terus untuk meningkatkan apa ya rekaman juga, koneksi dan juga meningkatkan pengalaman di bidang yang mungkin bukan resmi gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu yang namanya APN ya, itu APN itu adalah pelatihan yang kepanjangannya itu adalah asuhan persalinan normal ya. Jadi nanti ada suatu pelatihan yang nanti kalian akan diajari ya, bidan-bidan atau mungkin calon bidan ya, ketika masih di sekolah bisa ikut pelatihan itu dan diajari bagaimana sih melakukan asuhan dengan prinsip asuhan persalinan normal gitu ya Mbak Mustika, Kak Mustika ya. Kalau dari Kak Prita gimana? Oke, kalau Kak Mustika tadi kan sambil menunggu waktu kan sambil ikut freelance dan segala macam. Kalau saya sambil menunggu waktunya sekolah. Jadi saya setelah lulus itu sekolah lagi. Kemudian di tahun 2015 ketika saya masih
sekolah gitu, terus akhirnya terjun tadi ya, seleksi ya, terjun seleksi. lagi gitu. Akhirnya keterima, jadi ya Di bidang nggak lama perusahaan. lah kalau untuk tumbuhnya ya. Iya, iya. Kalau dari lulus 2013 ya mungkin kelihatan lama, tapi Iya, mungkin iya. karena Ada peningkatan iya. apa kompetensi, Iya. pengetahuan ya, keterampilan ya, otomatis juga kita tidak bisa mengatakan itu lama gitu ya. Ya cepat lah, apa namanya, ukurannya nggak yang lama-lama kayak gimana gitu. Ya, berarti ini kira-kira bisa dikatakan seberapa dekat sih relevansi bidang yang Kak Mustika dan Kak Prita geluti ya dengan pendidikan yang sudah Kak Mustika dan Kak Prita tempuh gitu. Relevansinya gimana? Untuk relevansinya, kalau dari saya kan lulusan di 3 bidang dan UNS ya. Untuk bidang yang saya geluti amat sangat relevan ya, karena kan saya bidang di Puskesmas itu kan apa yang saya kerjakan sekarang itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan dulu di zaman perkuliahan, mulai dari pemeriksaan dan lain-lain, dari soft skill maupun materinya pun sesuai. Istilahnya melakukan asuhan keibuan gitu ya, melakukan imunisasi gitu ya. Gimana kalau handle nyuntik bayi itu yang nggak sama nyuntik orang dewasa ya, otomatis ya. Ya kalau dari Kak Prita gimana ini? Sangat relevan, Iya. sangat relevan karena waktu di rumah sakit menolong proses persalinan. Iya, iya. Bayi baru lahir juga, Iya. terus begitu ke klinik tumbuh kembang ya tetap relevan karena berkaitan dengan balita. Iya, Ya, iya, dia kan iya. asuhan balita juga. Terus juga sama imunisasi, laktasi kayak gitu, dan terlebih kepada asuhan nifas pun juga Iya, karena iya. ternyata banyak juga ibu nifas Yang yang tidak kontrol mungkin ya, eh, atau mungkin membutuhkan bantuan di Iya. lingkungan rumah gitu ya. ya lebih ke kondisi psikologisnya yang mungkin Oh. jarang sekali mungkin kalau periksa di puskesmas tuh Fisiknya gitu ya, atau kurang lama mungkin ya Iya, konseling iya, terbatas iya, terbatas iya, iya, oh, ya. benar sekali ya, benar Dan dengan sekali. home care, dengan konseling gitu atau datang ke rumah itu akan lebih banyak waktu untuk ibu menggali permasalahan. gitu ya. Permasalahan menyusui itu nggak cuma sekedar memberikan ASI aja, Gitu ya. banyak sekali Iya, kalau iya, memberikan iya. gitu. Jadi yang sangat relevan dengan ilmu yang diterapkan di ilmu yang didapatkan dari kampus. Iya gitu ya. Ya dan itu otomatis juga apa ya, dengan menerapkan itu, melakukan asuhan itu yang sesuai dengan ilmu yang sudah didapatkan, juga harapannya bisa meningkatkan kesehatan ya wanita dalam siklus hidupnya gitu ya. Kak Prita, kira-kira ya ini kan alumnus ya, alumni. Jadi apa sih yang bisa diberikan, yang masukan dari alumni untuk prodi D3 Kebidanan agar nanti lulusannya itu berkualitas, punya daya saing ya, dan dia memiliki kelebihan lah daripada mungkin prodi-prodi lain dari sekolah-sekolah ini. Ya, mungkin masukan untuk prodi D3 Kebidanan ya. Sejauh ini sih mungkin sudah bagus ya, pendidikan yang kita terima selama menjadi mahasiswa D3 Kebidanan itu sudah amat sangat bagus. Mungkin ada sedikit masukan dari saya untuk terkait dengan keterampilan. Jadi untuk menjadi bidan harus punya keterampilan selain dengan keterampilan yang Wajib gitu yang ya. wajib dimiliki oleh seorang bidan. Jadi mungkin lebih ke entrepreneur ya, atau Entrepreneur, kewirausahaannya iya. mungkin bisa ditingkatkan lagi dalam perkuliahan atau ditambahkan dalam materi perkuliahan atau gimana mungkin bisa supaya lulusan D3 Kebidanan UNS itu punya nilai lebih dibanding dengan lulusan yang lain. Beda gitu ya istilahnya ya. Ya nanti kalau udah lulus, oh jadi aku tuh nanti mau akan seperti ini, Iya, jadi udah ada gambaran gitu. Iya, gitu. Kalau dari Kak Prita gimana nih Kak Prita? Sama sih, lebih ke namain aja mungkin dari prodi bisa untuk mendorong calon lulusannya terus mengasah ilmu, terus menimba ilmu, karena kan sebenarnya menjadi bidan itu harus long life learning ya, maksudnya nanti harus terus belajar karena pasiennya nanti makin tahu makin pintar juga, makin kritis, jadi jangan berhenti sampai pada pendidikan formalnya saja. Kalau bisa sekolah lagi, entah itu sekolah formal atau non formal, asah tadi keterampilan, asah pengetahuan. Jadi dari prodi harapannya bisa mendorong calon wisudawannya, calon lulusannya untuk nanti belajar misalkan ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, sekalipun nanti bidan dari UNS itu akan bekerja di puskesmas, di rumah sakit atau di kampus, mungkin kan kalau mereka itu bisa buka lapangan pekerjaan, misalkan buka bispa, buka praktek mandiri kayak gitu. Jadi entrepreneurnya diasah. Jadi entrepreneur yang juga menunjang pelayanan kepada siklus wanita gitu ya. Nah ini kalau dari Kak Mustika dan Kak Prita,
dari skala 1 sampai 10 ya, berapa sih ya nilai yang kalian rekomendasikan kepada calon-calon mahasiswa untuk bisa sekolah di D3 Kebidanan Sekolah Vokasi ini? Satu sampai 10, Iya, 9 9 ya. Karena kan Iya. 10 itu sempurna. Iya. Sempurna itu kan ideal. Iya, benar sekali, sempurnanya milik Allah ini ya. Jadi kira-kira di atas 9 gitu ya. Untuk yang terakhir ini mungkin agak cepat ya. Ini terakhir kira-kira nanti kalau ada calon mahasiswa atau mungkin ada alumni yang ingin menghubungi Kak Prita atau Kak Mustika, mungkin apa yang bisa di-share, apakah sosial medianya atau apa? Monggo silakan disampaikan. Siapa tahu nanti sambil dicatat atau nanti juga akan dituliskan di sini nanti ya. Oke, kalau menurut saya mungkin bisa DM ke Instagram @pritayuyana. Iya, Prita Yuliana gitu. Iya, kalau saya bisa ke Instagram juga @mustikaari. Oke, itu ya, jadi ada dua itu. Jadi kalau mau tanya-tanya itu bisa menghubungi di Instagram tersebut gitu. Oke, terima kasih atas kedatangannya Kak Mustika dan Kak Prita ya, untuk para pemirsa baik calon mahasiswa atau alumni atau yang lainnya atau calon wali ya. Nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di Palpasi ya. Terima kasih.